Cheers! Halo, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani social distance di rumah, stay at home ataupun juga stay at cost. Ya, bersama dengan saya Ayu Cornelia di episode Cheers 21 April ini bertepatan dengan semua pasti tahu ya, hari lahir Ibu Kita Kartini. Nah, sosok Kartini merupakan salah satu sosok yang saya idolakan. Mungkin ada di antara Anda yang juga kagum dengan beliau. Nah, beliau sudah membuka lebar jalan dan juga kesempatan untuk para perempuan bisa maju, berkembang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pertanyaannya adalah, kira-kira sejauh mana Anda mau berpartisipasi dalam pengembangan di masyarakat yang tentunya bisa mengembangkan karir Anda sendiri sehingga bermanfaat untuk orang lain? Cheers kali ini mengambil tema tentang buku Ibu Kita Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang tentunya semua pasti sudah pada tahu bahwa buku ini dikumpulkan dari surat-surat yang ditulis oleh Ibu Kita Kartini kemudian dikirimkan kepada Nyonya Abandenon, yaitu sahabat penanya yang ada di Belanda. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan public relations? Saya mengambil dari sisi angle penulisan. Betapa seorang Kartini itu mau terus menulis sebuah karya yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat sampai di era sekarang. Sama dengan Ibu Kita Kartini, saya dan juga Ibu Diah Retnowikan yang kami berdua sama-sama adalah seorang mantan public relation atau marketing communication Hotel Bintang 5 dan juga perusahaan internasional seperti yang sudah saya sampaikan di episode pertama dulu. Saya alhamdulillah puji Tuhan sempat bekerja di WHO dan itu banyak sekali pengalaman ke-PR-an yang ingin saya bagikan kepada generasi muda di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Dengan demikian, saya pun juga ingin supaya Cornelia & Co PR Marketing Agency ini bisa menjadi salah satu sarana habis gelap terbitlah terang tersebut, di mana bisa menciptakan generasi Indonesia, penerus bangsa yang memang bagus, berkompetensi di bidang public relations. Ya, kembali ke kemampuan Ibu Kartini dalam menulis, tentunya ada beberapa tips yang ingin saya bagikan terkait dengan PR writing atau public relation writing. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan menulis dan itu berfungsi untuk Anda yang ingin menulis untuk media atau mungkin untuk masyarakat, termasuk untuk social media caption. Ya, karena itu dibutuhkan strong and compelling lead. Ya, apakah itu strong and compelling lead? Ya, yang pertama adalah kita harus bisa membuat topik yang semenarik mungkin sehingga itu bermanfaat untuk masyarakat. Bukan dari sisi kita sebagai penulis, tapi dari sisi pembaca. Kira-kira apa sih yang bermanfaat untuk mereka di era zaman sekarang? Mungkin kalau saat ini terkait dengan COVID, apa sih yang berkaitan? Misalnya menjaga kesehatan, kemudian juga memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Ya, tentunya hal itu perlu kita pikirkan dengan baik sehingga menciptakan tulisan yang menarik. Tips selanjutnya adalah read aloud, ya, yaitu kita harus membaca tulisan kita berkali-kali sehingga kita bisa menemukan kira-kira apakah ada ejaan yang salah atau mungkin ada kata-kata atau mungkin ada kalimat yang aneh dan kaku sehingga kurang luas untuk dibaca oleh masyarakat dan juga audiens kita yang menyenangi dengan topik tersebut. Tips yang ketiga adalah say more with less. Apakah itu maksudnya? Yang jelas kita harus membuat kalimat ataupun kata-kata yang menarik dengan singkat ya. Jadi jangan terlalu bertele-tele karena memang dari situ akhirnya membuat orang untuk melihat kira-kira menarik atau tidak tulisan yang disampaikan. Nah, memang hal ini membutuhkan latihan yang berkali-kali perlu kita lakukan. Ya, seperti saya dulu waktu di Hotel Bintang 5 yang saya pernah bekerja di sana, itu saya betul-betul melakukan berkali-kali apa yang perlu saya delete, apa yang perlu saya tambahkan, seperti itu sehingga kita bisa melakukan say more with less tadi. Tips selanjutnya adalah immerse yourself in writing context. Ya, seperti apa itu? Yang jelas kita harus sering-sering membaca tulisan ataupun buku dari orang lain, ya, baik itu bisa berupa surat kabar ataupun majalah, dan kita bisa melihat tipe-tipe tulisan seperti apa yang bisa kita pakai untuk cara kita menulis yang baik tentunya. Tips dari saya yang terakhir adalah practice makes perfect. Ya, teruslah untuk terus berlatih menulis. Ya, dari situ kita bisa tahu kira-kira apa sih yang kurang dari tulisan saya. Kenapa kok saya stuck ya? Apa yang perlu saya tambah? Jangan lupa ilmu 5W1H yang selalu saya sampaikan, what, who, when, where, why, and how. Harus terus kita terapkan dalam kita menulis ya. Jangan lupa critical thinking juga supaya itu bisa kita lakukan untuk mengembangkan tulisan kita. Selamat berlatih. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Maju terus, sehat selalu. Stay healthy, stay safe, stay tune on Cheers setiap hari Selasa jam 3 sore. Jangan lupa pakai masker ya.
Kartini.